ini kalau kamu kasus ini terusin, percuma. Kenapa percuma? Percumanya apa katanya gitu. Ini bos kamu ini sama Pak Tito, dulu Pak Tito Kapolri, itu teman. Satu LP. Satu LP. Cuma yang LP3 gitu. Oh, jadi pokoknya udah di SP3 aja, tanpa ada konfirmasi dari yang kedua, B dan C ini. Iya. Pantas saja ayah Mirna bisa memenangkan dan memenjarakan Jessica Wongso, meski tanpa bukti langsung yang valid dan tanpa pengacara. Ternyata ada 3 petinggi Polri yang sangat akrab dengan ayah Mirna ini. Bahkan, ayah Mirna seperti kebal hukum karena dekat dengan mantan Kapolri Tito Karnavian. Jenderal polisi lain yang sangat akrab dengan ayah Mirna dan digadang-gadang menjadi bekingannya yaitu Ferdi Sambo dan Krisnamurti. Hal itu dibongkar oleh karyawan dari ayah Mirna sendiri. Para karyawan dari perusahaan Edi Salihin mengaku ada kesulitan saat melaporkan Edi Salihin karena melakukan tidak menunaikan kewajiban membayar BPJS, padahal gaji dari para karyawan sudah dipotong. Itu BPJS sempat nunggak kan, sampai Yang ada nunggak siapa? 6 bulan 7 bulan. Yang nunggak kan. siapa? Jadi gini, karyawan tiap bulan dipotong. Tiap bulan udah pasti bayar tuh ya karyawan, karena dipotong. Jadi dipotong. Tapi dari pihak kantor itu tidak dibayarkan ke BPJS. Taunya dari? Bapak taunya dari mana? Pas temen sakit, berobat, ditolak. Dalam alasan, dengan alasan? Alasannya ini udah berapa bulan nggak bayar BPJS. Oh, nah situ baru ketahuan. Gitu. Baru ketahuan di situ. Itu nggak 1 bulan 2 bulan, hampir 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 bulan. Sampai saya juga negor juga sampai ribut di situ kan. Sampai ribut juga. Ya maaf, saya di kantor ini kalau Pak Jeri sih orangnya nggak pernah aktif di kantor. Maksudnya karena dia mobile gitu. Ya. Paling saya yang selalu negor bagian koperasi, bagian saya negor gitu. Karena saya sedikit saya ngerti tentang akuntansi kan ngerti saya, perpajakan saya ngerti gitu kan. Saya kan lulusan akuntansi juga gitu kan. Saya tegur segitu kan gini. Sampai saya datengin ke BPJS. Saya pengen tahu BPJS gitu. Bapak ngecek langsung ya. Bener. Sampai 7 bulan kalau nggak bayar. Oh, jadi benar adanya. Iya. Terus saya laporin ke Polda. Saya laporin ke Polda masalah BPJS dana emergensi, dana koperasi. Itu penyidiknya sempat bilang, Ton, ini kalau kamu kasus ini terusin, percuma. Kenapa percuma? Percumanya apa katanya gitu. Ini bos kamu ini sama Pak Tito, dulu Pak Tito Kapolri, itu teman. Penyidiknya ngomong langsung seperti itu, langsung ke bapak, kepada bapak secara lisan. Saya. Jadi akan yang laporin kan 3 orang. Saya kan istilahnya kamu bagian ini, gitu. Bapak dapat ininya dari mana? Dari teman. Dari teman. Yang di interview gitu. Yang di interview dia langsung ngomong ke dia penyidiknya. Gitu. Pak Idam katanya itu teman. Ya waktu kan waktu Kapolda gitu. Akhirnya udah dicabut kan. Cabut juga yang ngelaporkan 3 orang, yang nyabut cuma 1. Ya bisa gitu cabut satu sempat gue. Jadi gitu. Yang ngelapor 3 orang, yang nyabut cuma 1. Udah. Tapi Pak Tito itu orang yang sangat baik loh. Siapa? Pak Tito Kapolri pada saat itu ya. Orang yang sangat baik loh. Iya, itu kalau dia di kantor aja sering gitu kan senjata tuh pistol. Oh ya, dia selalu membawa senjata kemana-mana. Yang terakhir saya lihat pistol dia itu pas lagi demo waktu hari Jumat. Saya kan sempat sebelum Pak Mangaju jadi pendamping kami ini kan dulu kan ada lagi Pak Ari Tonang. Saya panggil ke kantor. Tongkrongin pistol. Ari Tonang, kamu keluar. Ini nanti bagian kamu nanti. Tongkrong pistol. Yang saya tahu juga, saya dengar dia anggota BIN juga. Oh, Bapak berarti tahunya dari orang lain. Kalau dari dia nggak pernah ngomong gitu. Cuma ya itu arogannya begitu Kak gitu. Kadang-kadang pernah nggak Bapak ngeliat kan katanya deket gitu, katanya sama Pak Tito gitu ya. Katanya Bapak pernah ngeliat langsung? Kalau ngeliat langsung belum ngeliat langsung. Cuma ya banyak kan kadang-kadang informasi dari teman dari ini gitu kan, ada yang dekat sama Pak Edi kan itu ada dekat gitu kan dekat gitu lah gitu. Kalau secara langsung saya ngelihat dia belum. Yang cabut laporan itu kan 3 yang bikin laporan. Yang cabut laporan itu yang mendengar langsung dia dekat dengan Pak Tito. Nah ini yang nyabut ini
Jadi sebelum saya kan ada nama temen gitu kan di depan gitu. Itu A, B, C gitu. Ini yang nyabut laporan itu cuma A doang. Yang B, D, C saya nggak tahu. Tahu-tahu udah di SP3 gitu. Oh, Nah, gitu. udah Tapi satu LP, 3 orang itu dalam satu LP apa LP-nya beda-beda? Satu LP. Satu LP. Cuma yang lapor 3 gitu. Oh, jadi pokoknya udah di SP3 aja, tanpa ada konfirmasi dari yang kedua B dan C ini. Ya, maksudnya karena ada yang lapor 3, syaratnya kalau dicabut pun harusnya persetujuan bersama-sama. Bersama-sama ya kan, karena tidak kan boleh sendiri-sendiri. Ya, walaupun di dalam satu LP. Tapi dalam kasus tersebut yang lapor 3 tanpa diberitahukan kedua orang lagi, yang satu kok bisa cabut dan itu disetujui oleh polisi. Nah, ada sesuatu keganjilan itu maksudnya. Ya, ada kejanggalan seperti itu. Kejanggalan. Apa namanya? Tadi Bapak sempat cerita, katanya Bapak pernah mendapat kayak apa ya? Statement yang menantang atau ancaman dari Pak Edi sendiri. Seperti apa? Kalau secara langsung ke kami, ke saya ini belum. Cuma saya dapat informasi dari teman. Oh, dari teman-teman kan kadang ya, walaupun dia nggak ikut sampai melaporkan ke kasusnya ini kan kadang selalu memonitor ke kami. Oh, oke. Teman kerja langsung kan? Itu sempat Pak Edi ngomong ke teman ini, benar atau enggak ya, kurang jelas kayak. Sempat, ayo sampai kapanpun katanya. Saya nggak bakal bayar tuh pesangon teman-teman begitu, teman kamu, dia bilang gitu kan. Nah, situ disampaikanlah ke bapak-bapak ini. Terus yang sebelumnya juga waktu ada putusan dari pengadilan, waktu PHI itu pengadilan kan, dia sempat, ayo kita sampai ke pengadilan sampai kapanpun benar begitu, pak kuat-kuat ya gitu, sampai gitu. Nah, secara prinsip pribadi kami nih kak, gitu. Ada langit, di langit ada langit lagi saya gitu. Nah, saya masih punya Allah saya gitu. Ya. Kalau toh orang masih ada yang mau belain kami gitu, ayo saya jalan kayak gitu. Selagi masih ada yang masih belain kami saya gitu. Selain itu, rupanya ada fakta baru yang diungkap oleh karyawan dari ayah Mirna terkait sidang kasus Jessica Wongso. Rupanya, orang-orang yang memenuhi persidangan Jessica Wongso itu adalah karyawan dari ayah Mirna sendiri. Tak heran, suasana persidangan Jessica pada saat itu memang sudah terkesan memojokkan dan menyalahkan Jessica awal. Bahkan, hakim, jaksa dan para saksi ahli dari pihak jaksa dinilai menutupi kebenaran dalam kasus Jessica. Dan Jessica adalah korban kriminalisasi dari kasus kematian Mirna itu. Katanya karyawan ada yang demo juga atas kasusnya Mirna. Betul. Itu Kak. gimana ceritanya Pak? Kronologinya Jadi maksudnya gini, kan Kak. artinya nggak ada hubungan ya dengan kasus dengan karyawan, tapi bagaimana artinya? Ya gini Kak, ya sempat juga dari pihak kantor itu kan minta ke karyawannya gitu loh. Minta karyawan gimana kasih tuh? support masalah kejadian ini Jessica ini Mirna ini support. Ya sebagian pada datang, ya staf juga bagian lapangan juga datang kan gitu. Support. Pokoknya setiap sidang. Setiap sidang datang memenuhi pengadilan gitu ya. Ada perwakilan pokoknya datang gitu. Itu semuanya datang tuh. Enggak, Pak, ada perwakilan paling enggak semuanya ya paling ya kurang lebih bahasa 100 atau berapa gitu. 100 gitu. Sampai demo juga gitu kan sampai Jessica untuk memenuhi ruangan sidang gitu ya. Itu dipakai spanduk, itu bawa spanduk atau ada sempat juga bawa spanduk juga. Bawa spanduk. Sempat spanduk juga. Itu dibayar? Enggak.